Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada minggu ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Bambang Siswanto pada ibadah Prapaskah ketiga Pok Tomang Minggu tanggal 7 Maret 2021 dengan tema Saya Orang Baik. Karena itu saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 425, Berkumandang Suara dari Seberang. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Nats pembimbing Yesaya 6 ayat 1 sampai 2a. Yesaya 6 ayat 1 sampai 2a. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Saya undang jemaat untuk duduk. Untuk menyambut nats pembimbing tadi, kita menyanyikan lagu dari PKJ 205, Alangkah Indah Kasih Setiamu. Engkau telah
Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Ada seminggu lamanya kita lewatkan di dalam keseharian kita, karena itu sudah pasti ada begitu banyak hal yang kita lakukan, baik yang berkenan ataupun pasti banyak sekali yang tidak berkenan juga di hadapan Tuhan. Karena itu untuk menyambut atau mengiringi pengakuan dosa kita, mari kita membaca Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Yesaya 6 ayat 3 dan 5. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, karena itu baiklah kita menghadap Dia dengan penuh kekudusan, dengan mengaku dosa-dosa kita di dalam 1 atau 2 menit, kemudian kita akan tutup di dalam doa bersama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kudus, sesuai dengan ayat tadi, Engkau adalah Allah yang begitu jauh dari dosa. Karena itu Engkau adalah Allah yang jijik akan setiap dosa kami. Baiklah Tuhan, kami mau mengakui dosa-dosa kami, baik itu dosa pikiran maupun dosa perkataan dan perbuatan kami. Karena kami seringkali menutup-nutupi, bahkan memberikan alasan pembenaran-pembenaran terhadap dosa-dosa kami. Tetapi di hadapan Engkau, ya Allah yang Maha Tahu, biarlah Engkau melihat segala sesuatu yang tersembunyi tadi dan menyimpang dari kehendak-Mu itu adalah suatu dosa. Dan biarlah ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami dan kasihanilah kami menurut kasih-Mu yang besar. Hapus dosa pelanggaran kami, ubah diri kami hari lepas hari, agar kami menjadi semakin serupa dengan Kristus yang adalah teladan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita menyambut pengakuan dosa tadi dengan menyanyikan lagu dari PKJ 230, Berkilat Halilintar. Suara juru
Berita anugerah diambil dari Yesaya 6 ayat 6 sampai 7, Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Kita meresponi berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 383, Sungguh Indah Kabar Mulia. Petunjuk hidup baru, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru diambil dari Yesaya 44 ayat 3. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, karena itu saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan diri kita di dalam firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Aku Datang dan Ku Bersujud. Rasakan indah hadirat.
kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Yap. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Dan marilah kita saatnya untuk datang kepada Tuhan, duduk di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita sebelumnya berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu jika Tuhan memberikan sebuah kehormatan untuk kami boleh beribadah kepadamu. Baik kami yang ada di gereja maupun juga kami yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan mengurapi kami, baik hamba-Mu yang berbicara maupun juga jemaat-Mu yang akan mendengar, supaya kami dapat paham tentang kebenaran-Mu, tapi sekaligus kami boleh diberikan kuasa untuk mentaatinya, sehingga oleh karenanya kami boleh menjadi saksi-saksi yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas renungan kita dengan tema apakah saya orang baik? Ya. Dan oleh karena itu, dasar firman Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang suka merenungkan firman Tuhan, dan di dalam pertolongan Roh Kudus, kita mentaatinya, sehingga kita benar-benar dapat menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara, apakah kita ini orang baik? Apakah kita harus berbuat baik? Nah, oleh karena itu, mari kita, untuk apa kita berbuat baik juga? Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama membahasnya berdasarkan perikop tadi yang kita bahas. Yang pertama, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa kita perlu berbuat baik melalui 3 aspek keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah kita diangkat untuk menjadi anak Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 12, di situ dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,
yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman, maka pada saat itulah posisi kita telah dipindahkan dari posisi orang berdosa menjadi anak Allah. Dulu adalah anak pendosa, sekarang menjadi anak Allah. Suatu anugerah yang begitu luar biasa. Dan itulah yang dinamakan justification. Justification artinya walaupun kita orang yang berdosa, upah dosa maut, tetapi kita telah dibenarkan oleh darahnya. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 dan 9, oleh karya Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu justification. Kita memiliki posisi yang baru sebagai anak Allah dan kita telah ditebus menjadi orang baru, ciptaan baru. Dan oleh karena itu, selama kita masih diberi kepercayaan untuk hidup, maka proses yang kedua adalah namanya sanctification. Sanctification adalah pengudusan. Pengudusan artinya bahwa kita sedang diproses oleh Allah untuk supaya hidup kita sesuai dengan karakter Kristus. Tujuan utama sebagai orang percaya, kita diberi kesempatan untuk tetap hidup di dalam dunia setelah kita percaya pada Tuhan Yesus adalah untuk menjadi saksinya. Untuk menjadi saksinya supaya dunia percaya bahwa kita adalah anak Allah dan mereka boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Makanya di dalam Roma 8 ayat 8 dan 28-29 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ketika kita dipanggil sesuai dengan rencananya dan kita dikasih oleh rencana Allah, maka Tuhan menggunakan segala cara untuk membentuk, mengkuduskan kita, supaya apa? Ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Artinya menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah tujuan utama kita hidup di dunia, dipercaya setelah kita menjadi anak-anak Allah. Nah, oleh karena itu, tujuannya untuk apa? Serupa dengan Kristus, yaitu untuk memuliakan namanya, sehingga dunia percaya, oh Yesus adalah Tuhan melalui hidup kita. Dan setelah waktunya kita habis di dunia, kita akan glorification, artinya kita akan mengalami kemuliaan di surga kekal. Dan oleh karena itu, mari kita membahas mengapa kita harus berbuat dosa, berbuat baik. Nah, mengapa kita harus berbuat baik selama kita hidup di dunia setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena kita sudah tahu bahwa status kita adalah status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Bagaimana status yang baru ini harus dihidupi dengan perbuatan-perbuatan baru juga. Dan kita telah diselamatkan bukan karena kita baik. Nah, oleh karena itu perbuatan baik kita bukan untuk mencari keselamatan lagi, karena kita telah diselamatkan, tetapi untuk menjadi saksi baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikehendaki oleh Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita karena kita telah diangkat jadi anak Allah dan diselamatkan olehnya. Dan oleh karena itu kita perlu memahami betul bahwa Rasul Paulus pernah menegaskan itu melalui suratnya kepada jemaat di Filipi setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13 katakan demikian, hai saudara-saudaraku di Filipi yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, Tuhan ingin supaya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan posisi sebagai anak Allah dan Tuhan telah menebus dosa-dosa kita, keselamatan ini dikerjakan dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga mereka dapat mengenal Tuhan Yesus melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, salah satu contoh adalah tokoh Mahatma Gandhi pernah mengungkapkan kejengkelan atau kekecewaan mereka ketika mereka melihat anak-anak Tuhan di India. Mengapa? Karena di situ dikatakan bahwa Mahatma Gandhi sangat kagum sekali terhadap Tuhan Yesus dan Injil yang diajarkannya.
Tetapi anehnya, mengapa pengikut-pengikut Tuhan Yesus tidak menerapkan seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat Injil, sehingga mereka sangat tidak suka dengan orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen menjadi batu sandungan bagi Mahatma Gandhi untuk akhirnya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentunya banyak orang India juga. Dan oleh karena itu jangan sampai hidup kita setelah kita diangkat menjadi anak Allah dan diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan oleh karena itu, saudara, yang menjadi pertanyaan berikutnya bagi kita, bagaimana kita bisa dapat berbuat baik? Nah, oleh karena itu, berbuat baik ada macam-macam. Perbuatan baik menurut filosofi dunia atau perbuatan baik menurut rencana Allah atau menurut kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh karena itu ada dua hal yang akan kita bahas, bagaimana supaya kita dapat menjadi anak Allah dan berperilaku sebagai anak Allah dengan berbuat baik. Yang pertama, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Mengapa kita harus rajin membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah standar atau parameter perbuatan baik yang sebenarnya. Ada banyak perbuatan baik di dunia ini. Tetapi perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu berdasarkan firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16-17, firman Tuhan mengatakan demikian. Segala tulisan atau firman Allah ya, yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan diperlengkapi dengan perbuatan baik jika kita rajin membaca firman Tuhan yang merupakan standar atau parameter perbuatan baik menurut kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka akan sulit untuk kita dapat melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan standar Allah. Dan oleh karena itu, kita tahu bahwa perbuatan baik itu adalah karakter Roh Kudus sendiri, karakter Allah itu sendiri, dan itu bukan milik kita. Makanya di dalam Galatia 5 ayat 22-23, bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya. Dan itu adalah karakter Allah itu sendiri. Dan oleh karena itu, maka kita perlu memahami karakter Allah atau perbuatan-perbuatan Allah, perbuatan baik, itu harus berdasarkan penyelidikan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Mari kita lihat dalam kesaksian di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu atau di kota Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang percaya Yahudi di kota Berea itu perbuatannya lebih baik dibanding dengan orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan di Tesalonika? Karena orang-orang Yahudi di Berea itu rajin membaca firman Tuhan dan menyelidiki firman Tuhan dan ingin mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki, apa yang perlu difokuskan untuk dilakukan dan apa yang perlu dihindari dan ditinggalkan untuk tidak dilakukan. Dan firman Tuhan mengajar kita perbuatan-perbuatan baik atau standar-standar perbuatan yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan tahu parameter atau standar perbuatan baik menurut kebenaran Allah. Oleh karena itu, sering kita juga merasa kagum mengapa Tuhan Yesus ketika disalib, dianiaya, malah Tuhan Yesus berdoa supaya orang-orang yang menyalib dan juga menganiaya didoakan supaya mereka diselamatkan. Mengapa? Diampuni oleh Tuhan, oleh Bapaknya. Karena kembali lagi bahwa kasih di dalam firman Tuhan beda dengan kasih menurut dunia. Kasih menurut firman Tuhan yaitu kasih yang mengampuni apapun dosa orang-orang yang menyakiti Tuhan Yesus atau menyakiti kita. Kita harus mengampuni. Yang menjadi persoalan, ini sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Kalau kebaikan menurut dunia, itu ya oke, saya baik kalau kamu baik. Tetapi kalau kamu jahat, aku ya akan jahat. Nah, itu berbeda standar
kebaikan kita dengan kebaikan menurut firman Tuhan dengan kebaikan menurut dunia. Dan oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa berbuat baik menurut kehendak Tuhan kalau kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang berbeda dengan dunia lakukan. Dan oleh karena itu, perlunya kita memahami firman Tuhan itu hari demi hari, sehingga kita dapat dengan tepat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa berbuat baik sesuai dengan standar Allah. Yang kedua, bahwa perbuatan baik itu hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan sampai yang ke-8 itu jelas kita sudah sering membahasnya, yaitu tentang pokok anggur. Di ayat yang ke-5 dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu tidak akan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan baik kalau kamu tidak tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya bahwa kita harus benar-benar bergantung penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu kita perlu rajin berdoa. Dalam konteks berdoa artinya bergantung akan kuasa Tuhan untuk memampukan kita, supaya kita dapat menghasilkan buah. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan bahwa hendak kita dapat menghasilkan banyak buah, supaya Tuhan dipermuliakan. Dan buah ini bukan dalam arti buah mangga atau buah durian, tetapi buah di sini adalah buah roh, adalah karakter Allah, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya merupakan karya Allah, dan itu hanya sanggup dianugerahkan dalam hidup kita ketika kita memintanya di dalam doa. Dan dalam Galatia 5 ayat 16 juga dikatakan bahwa hendaklah kamu dipimpin oleh roh, hendaklah kamu hidupmu dipimpin oleh roh, supaya kamu tidak menuruti keinginan dunia. Kita tidak akan sanggup untuk berbuat baik menurut kehendak Allah kalau kita tidak minta kuasa dari Roh Kudus. Oleh karena itu kita harus rajin berdoa sebagai wujud bahwa ketergantungan kita kepada Tuhan, dan minta kuasa dan minta buah-buah itu di dalam kehidupan kita supaya disalurkan melalui kehidupan kita. Kita disanggupkan untuk berbuat baik oleh karena pertolongan dan kekuatan Roh Kudus. Ingat, Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia ahli Taurat. Dia seorang yang sangat brilian sekali. Tetapi kembali lagi, dia gagal untuk berbuat baik ketika murid-murid Tuhan Yesus dianggap bahwa ini adalah penyesat-penyesat. Oleh karena itu dia berusaha untuk membunuh. Sedangkan dia tahu bahwa ada 10 perintah Allah, yang dimana salah satunya jangan membunuh. Dalam pemahaman dia, saya mau membela Tuhan, membela Taurat Tuhan, maka darah pengikut Yesus adalah halal. Tetapi jangan lupa bahwa dia lupa bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk jangan membunuh. Tetapi apa yang dilakukan? Dia membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua, seperti Sakius. Sakius sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia adalah seorang yang sukses, dia adalah orang kaya raya, dia adalah seorang istilahnya pegawai di bea cukai. Dan tentunya posisinya sangat tinggi. Dia sangat kaya raya, uangnya banyak. Tetapi kembali lagi, yang dilakukannya bukan perbuatan baik. Dia tidak mampu berbuat baik, tetapi dia menjadi orang yang sangat rakus. Tetapi luar biasanya setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia mulai mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus, maka dia diberikan kuasa oleh Tuhan sebagai anak Allah, bergantung pada kuasa Roh Kudus, dan dia bersaksi, katakan Tuhan Yesus, saya mau berjanji pada saat ini di dalam pimpinan Tuhan bahwa siapapun yang pernah saya hutangi atau saya ambil pajak, maka saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Ini sebuah perbuatan baik itu baru muncul ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengandalkan kuasa Roh Kudus, dan mereka memintanya kepada Tuhan untuk memampukannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah rahasia bagaimana kita bisa berbuat baik. Jangan pernah sombong bahwa kita bisa berbuat baik tanpa kekuatan dan kuasa Tuhan. Jangan pernah sombong kita bisa berbuat baik tanpa kita membaca firman Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, dan tidak, karena itu adalah parameter perbuatan baik. Oleh karena itu saya akan mengakhiri dengan sebuah true story, artinya kesaksian yang hidup dari seorang anak kecil namanya Hattie May Witt. Dia mewariskan sebuah legacy yang sangat luar biasa melalui perbuatan baiknya.
Yang pertama bahwa dia terkenal dengan gadis 57 cents. Ya, sudah sering kasih dalam Tuhan bahwa gadis ini, Hetty ini adalah anak pemulung, dan pada waktu itu di gereja di daerah Philadelphia itu pada waktu itu sedang ya seperti saat inilah kalau di Indonesia, tetapi kalau di sana sedang bersalju. Dan jangan pada waktu Hetty ini kepingin ke Sunday School atau ke sekolah minggu atau ke gereja, tapi dia takut karena dia adalah seorang yang gembel, yang pakaiannya kumuh, sehingga dia hanya bisa dari kejauhan mendengarkan anak-anak sekolah minggu pada menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Dan suatu saat berjumpalah dia di tengah jalan dengan pastor Russell Conwell, yang pemilik dari gereja itu. Dan apa yang terjadi? Pastor itu menghampiri dia dan menanyakan pada si Hetty ini, Hetty, apakah engkau mau rindu untuk masuk ke gereja seperti anak-anak itu untuk bersuka cita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Ya, saya katakan, iya pastor, sangat rindu ke sana, tetapi saya orang miskin dan saya bau dan kumuh. Tapi pastor itu dengan lembut katakan, jangan khawatir, saya adalah pendeta di situ, jadi saya akan menjamin kamu akan membawa ke situ dan tidak ada seorang pun yang marah. Dan apa yang dia dibawa dan masuk ke gereja itu, dan dia senang sekali mendengarkan Injil Tuhan Yesus disampaikan melalui guru sekolah minggu, dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak berapa lama kemudian dia tidak muncul lagi di gereja karena ternyata dia sakit, dan tidak lama kemudian dia dipanggil Tuhan dan meninggal. Tetapi karena pastor ini dan guru sekolah minggu tidak tahu di mana dia tinggal, maka pastor ini mencari-cari, anak ini kok nggak pernah muncul kemana. Dan singkat cerita, pastor ini berdoa dan mencari ke kota itu, dan tidak taunya ketemu di daerah kumuh, dan bertemulah di rumah yang reot, dan di situ ada seorang ibu tua yang ditemui oleh pendeta atau pastor Russell Conwell ini. Dan apa yang terjadi? Percakapan katakan, ibu, apakah benar ini rumah dari gadis kecil yang suka pergi ke sekolah minggu? Mereka katakan, iya Bapak. Memangnya ada apa? Kenapa udah beberapa lama ini nggak datang ke sekolah minggu? Kami sangat rindu, dia katakan. Terus ibu tua ini menangis dan merangkul pendetanya, Pak Pendeta, minta maaf karena anak saya sudah dipanggil Tuhan seminggu yang lalu. Dan akhirnya pastor ini menangis juga. Dan apa yang terjadi? Ibu ini segera masuk ke rumahnya atau gubuknya yang reot itu dan mengambil mengambil sebuah dompet pocket, ya, dompet yang sangat kumuh kecil, dan ternyata ketika dibuka diserahkan kepada pendeta, inilah titipan dari anak kami ini yang sudah meninggal, yaitu Hetty. Dan apa yang terjadi? Pastor itu membukanya dan membacanya. Ternyata pastor itu terkejut karena isinya ada dua, yaitu yang pertama adalah uang 57 cents, hasil tabungan dari si Hetty ini. Dan yang kedua, di situ ada secarik tulisan kecil bahwa saya sedang menabung untuk supaya kalau sudah terkumpul saya akan persembahkan gereja supaya gereja dapat membangun gereja yang lebih besar, sehingga anak-anak seperti kami yang terlantar ini bisa pergi ke gereja dan tertampung di sana, karena gerejanya pada saat itu memang cukup kecil, sehingga dia ketika masuk desek-desekan di dalam. Dan itu menggerakkan hati si gadis kecil ini untuk menabung di dalam kemiskinannya itu, untuk nantinya dipersembahkan kepada gereja. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, pendeta ini membawa pulang, dan akhirnya ketika ibadah minggu berikutnya dia bersaksi tentang bagaimana kerinduan Hetty, gadis kecil yang baru saja meninggal ini, untuk supaya punya kerinduan doa dan kerinduan supaya gereja ini bisa dibangun besar, dan sehingga anak-anak kecil, ada banyak orang boleh percaya pada Tuhan Yesus, datang beribadah ke gereja ini, sehingga bisa menampung lebih banyak. Sehingga cerita pada saat sharing itu disampaikan, ternyata di situ jemaatnya ada wartawan, dan akhirnya memblok up
cerita itu, dan akhirnya terkumpullah dana yang begitu besar karena banyak orang tergerak di seluruh dunia, dan akhirnya berdirilah gereja yang ada di samping ini, gereja Baptist Church di Philadelphia, dan sanggup menampung 3.000 orang sekali ibadah. Saudara kasih dalam Tuhan, investasi apa yang saudara mau berikan? Dan marilah kita mengakui segala kelemahan kita, bahwa seringkali kita melupakan perbuatan baik sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita tidak punya legacy di dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara, dan boleh menolong saudara-saudara oleh karena pertolongan Roh Kudus untuk bisa mewariskan perbuatan baik sebagai legacy, sehingga dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hati kami, sekaligus kami hidupi di dalam pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh melakukan perbuatan baik, bukan karena untuk keselamatan, tapi kami berbuat baik untuk ungkapan rasa syukur karena kami telah diselamatkan, karena kami posisinya anak-anak Allah. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami sehingga dunia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih, Tuhan memberkati. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita, karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang-orang di segala abad dan tempat kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk. Kita akan masuk di dalam persembahan. Persembahan seperti biasa akan diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Dan nats persembahan diambil dari Yesaya 57 ayat 15. Yesaya 57 ayat 15. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang remuk. Kita masuk di dalam warta. Pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Bambang Siswanto. Pada tanggal 7 Maret 2021, segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga Bapak. Firman Tuhan untuk minggu depan kebaktian tanggal 14 Maret 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ramli Sianturi. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan bersama-sama menghadirinya. Warta komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 3.30. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan juga secara online setiap minggu pada jam 1.30. Dan ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online setiap minggu jam 11 pagi. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak, baik itu pemuda, remaja maupun anak-anak, yang ingin mengikut sertakan anak-anaknya bisa menghubungi salah satu dari majelis, sehingga kami akan bisa memberikan link dari ibadah online tersebut. Ulang tahun jemaat pada tanggal 1 Maret ada Saudari Kezia, dan kemudian pada tanggal 6 Maret
ada Ibu Marsia Kirdarsa dan Ibu Grace Tanuharja. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu serta saudara-saudari beserta keluarga. Kita akan ada tambahan untuk panitia Paskah, yaitu ada ibadah Kamis Putih yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021, dan juga ada ibadah Jumat Agung yang akan diadakan pada hari Jumat 2 April 2021 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Grace Bustami, dan puncaknya adalah ibadah Paskah yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 yang dipimpin oleh Evangelis Ronald Oroh. Karena itu kami mengundang jemaat untuk ikut serta di dalam rangkaian ibadah tersebut, baik ibadah tatap muka di gedung gereja Pauk Tomang maupun secara online melalui YouTube channel Pauk Tomang Official. Kita masuk di dalam penutup dari ibadah kita, karena itu saya undang Bapak Ibu sekalian, jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini dengan pulang untuk menjadi saksinya. Pulang dengan berbuat baik, lebih banyak berbuat baik, sehingga banyak orang mengenal Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang datang dari Allah Bapa, dan kasih karunia-Nya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan akan Roh-Nya yang kudus, akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang penuh kuasa, sehingga banyak orang boleh mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Kiranya berkat ini engkau terima dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, Ibadah telah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.